Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Putri dari kelas KM 302 Prodi PJJ Ilmu Komunikasi di Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking dan presentasi yang meliputi yang pertama, aspek komunikasi verbal. Aspek komunikasi verbal yang pertama ada perbendarahan kata-kata. Komunikasi tersebut tidak akan efektif bila pesan yang disampaikan dengan kata-kata tidak dimengerti. Karena itu, kata-kata sangat penting di dalam berkomunikasi. Terus yang kedua ada racing atau kecepatan. Komunikasi juga akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlambat. Yang ketiga, intonasi suara. Intonasi juga akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan yang akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi yang berbeda. Yang keempat ada humor atau lelucon. Humor adalah suatu hal yang dapat meningkatkan keluasan komunikasi karena mampu memberikan rasa bahagia. Yang kelima, singkat dan jelas. Komunikasi juga akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas langsung pada pokok permasalahan sehingga lebih mudah dimengerti. Yang keenam ada timing atau waktu yang tepat. Timing adalah hal kritis yang perlu diperhatikan di dalam berkomunikasi. Seorang telah bersedia untuk berkomunikasi yang artinya harus dapat menyediakan waktu untuk mendengarkan atau memperhatikan apa yang disampaikan. B. Aspek komunikasi nonverbal. Aspek komunikasi nonverbal ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan topik pembicaraan pada audiens. Yang kedua ada bahasa tubuh. Gunakan bahasa tubuh yang positif seperti berdiri tegak dan menggunakan gerak tangan yang alami. Yang ketiga ada kontak mata. Jaga kontak mata dengan para audiens untuk membangun kepercayaan. Lalu C. Aspek artikulasi dan intonasi suara. Yang pertama ada artikulasi yang jelas. Ucapkan kata-kata dengan jelas dan tepat. Yang kedua ada intonasi yang sesuai. Gunakan intonasi yang sesuai dengan topik dan audiens. Yang ketiga ada kontrol suara. Kontrol suara Anda untuk memastikan bahwa audiens dapat mendengar dengan jelas. Yang keempat, penggunaan pauses. Gunakan pauses yang tepat untuk memperkuat pesan dan memberikan waktu audiens untuk memproses informasi. D. Aspek mengenali audiens. Yang pertama ada demografi audiens. Kenali demografi audiens seperti usia, jenis kelamin, dan latar belakang. Yang kedua ada minat dan kebutuhan audiens. Kenali minat dan kebutuhan audiens untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan relevan dan bermanfaat. Yang ketiga, tingkat pengetahuan audiens. Kenali tingkat pengetahuan audiens untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan tidak terlalu sulit atau terlalu mudah. Yang keempat, budaya dan nilai audiens. Kenali budaya dan nilai audiens untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. E. Aspek lainnya. Yang pertama ada persiapan yang matang. Pastikan Anda telah mempersiapkan materi dengan matang sebelum melakukan presentasi. Yang kedua ada kontrol waktu. Kontrol waktu Anda untuk memastikan bahwa presentasi dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, antisipasi pertanyaan. Antisipasi pertanyaan yang mungkin diajukan oleh audiens dan siapkan jawaban yang tepat. Yang keempat, ada evaluasi diri. Evaluasi diri Anda setelah melakukan presentasi untuk memastikan bahwa Anda telah melakukan yang terbaik dan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi. Sekian jawaban dari saya mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking dan presentasi. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.